Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tony Sugerto, NPM 2190 1032 110 akan mempresentasikan tentang manajemen produksi dan operasi pada budidaya melon atau cucumis melo. Pendahuluan. Melon adalah buah berbentuk bulat yang berasal dari jenis cucumis melo. Ciri khasnya tampak pada warna kulitnya yang hijau kekuningan dan daging buahnya yang hijau terang. Selain varian ini, ada pula melon jingga yang dikenal sebagai cantaloupe. Kandungan gizi melon termasuk yang paling beragam bila dibandingkan dengan buah-buahan sejenisnya. Buah berdaging lembut ini juga tinggi kandungan air, bahkan hampir 90% dari daging buah melon adalah air. Dengan tingginya kandungan gizi melon sangatlah wajar jika buah melon banyak digemari dan disuguhkan dalam berbagai acara oleh masyarakat. Gambaran umum. Di desa yang sangat amat kental akan perkampungan, yang masih lekat akan mata pencarian petani yang sangat banyak ini, baik persawahan maupun perladangan, tepatnya di Dusun Dolok, Desa Klothok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebagian besar warga di sini bermata pencarian sebagai petani. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban beriklim tropis kering dengan kondisi tanah yang bervariasi dari sedikit kering sampai sangat kering. Ketinggian daerah daratan dengan iklim tropis kering ini cocok untuk ditanami tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang terdapat di daerah Tuban diantaranya semangka, mangga, blewah, klengkeng, dan melon. Melon di daerah Tuban merupakan tanaman yang baru dibudidayakan oleh masyarakat. Salah satu kecamatan yang membudidayakan tanaman melon ialah Kecamatan Pelumpang. Syarat tumbuh melon. Tanaman melon dapat tumbuh pada daerah tropik dan subtropik. Melon dapat tumbuh pada ketinggian 300 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dan dengan suhu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Tanaman ini memerlukan sinar matahari penuh sehingga tidak cocok ditanam pada daerah lembab dan ternaung. Melon memerlukan tanah dengan tingkat drainase baik sehingga menghasilkan melon lebih produktif. Ketersediaan air yang konstan sangat diperlukan melon untuk pertumbuhan tanaman dan pembentukan buah. Persemaian melon memerlukan tanah atau media semai dengan suhu 23,9 sampai 35,0 derajat Celcius. Untuk menunjang perkecambahan benih harus tertutup media semai dengan ketebalan 0,5 sampai 1,5 inci. Proses produksi tanaman hortikultura buah melon. Yang pertama, penyiapan lahan. Melon ditanam menggunakan ajir atau mulsa tanah, dibajak hingga strukturnya remah, kemudian dibuat bedengan dengan lebar 110 sampai 120 cm, tinggi
40-50 cm, panjang bedengan idealnya 12 meter. Proses produksi yang kedua, penyiapan bibit. Siapkan bibit melon dengan memilih benih melon Action unggulan. Kemudian rendam benih dalam 1 liter air yang sudah dicampur JPT dan bakterisida atau fungisida selama 4 jam dan maksimal 12 jam. Penanaman bibit. Bibit yang sudah berusia 7 hari dan mulai tumbuh daun di tengah sudah siap untuk dipindah ke lahan yang sudah disiapkan. Pemupukan. Pemupukan ini bertujuan untuk memicu pertumbuhan serta perkembangan tanaman melon. Pengairan. Pengairan dilakukan dengan cara memompakan air ke tengah bedengan. Biarkan lahan tergenang air karena tanaman melon tidak menghendaki keadaan tanah terlalu basah. Lanjaran. Bahan dari bambu ukuran 200 cm dan lebar 4 cm dipasang sejajar dekat dengan batang melon. Tali temali. Batang tanaman yang menjalar harus diarahkan menurut lanjaran menggunakan tali rapia. Pemangkasan. Bunga sempurna atau betina muncul pada percambangan, sedangkan bunga jantan umumnya muncul pada ketiak daun. Pengendalian hama. Pengendalian dapat menggunakan Amistartop, Titan M25, Terasol 60 WP, Benlate atau Delsen 5 M×45. Pemanenan. Panen buah sebaiknya dengan memotong tali rapia dengan gunting yang sudah diikat oleh tangkai buah melon. SDM. SDM dan tenaga kerja luar keluarga dapat dilihat bahwa biaya atau upah yang paling banyak dikeluarkan adalah biaya pemanenan melon, yaitu sebesar Rp42.259.000. Dikarenakan kegiatan tersebut adalah kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada tenaga kerja dalam keluarga, biaya atau upah yang paling banyak dikeluarkan adalah penanaman. Penanaman yaitu sebesar Rp39.259.000 karena kegiatan tersebut harus tetap dilakukan. Teknologi dan sarana prasarana yang digunakan. Yang pertama, cangkul. Yang kedua, pupuk. Yang ketiga, bibit. Yang keempat, bedengan. Yang kelima, tali. Yang keenam, lanjaran atau kayu. Yang ketujuh, mulsa. Yang kedelapan, gunting. Yang kesembilan, tangki penyemprotan. Dan yang terakhir, diesel untuk pengairan. Saluran pemasaran tanaman hortikultura melon atau cucumis melo. Budidaya di desa ini sudah dikembangkan para petani sejak setahun terakhir dengan luas area lahan mencapai 60 hektar. Melon varietas Action dan melon kuning golden.
adalah dua jenis varietas melon yang menjadi andalan petani untuk dibudidayakan. Sudah lama menggeluti melon, mengaku puas dengan hasil panennya. Dalam 1 hektarnya, petani bisa menghasilkan 50 ton melon dengan bibit 20 pak, di mana per bungkus berisi 550 bibit melon. Dari 550 bibit ini, normal menghasilkan 2,5 ton melon dengan harga 6.000 per kilogram. Setelah dietrel, sekali panen petani bisa meraup 10 juta per bungkus bibit. Hasil panen langsung diambil oleh tengkulak dan disetor ke Jakarta, Denpasar, dan Kalimantan. Kendala dan strategi pengembangan. Kendala yang pertama, kurangnya modal. Yang kedua, hama dan penyakit yang kerap menyerang tanaman. Yang ketiga, sulit mencari petani yang menjual bibit melon. Solusi dari kendala tersebut, yang pertama, mengendalikan hama dan penyakit pada pohon melon tergolong cukup sulit karena memerlukan pengetahuan terkait obat tanaman yang digunakan. Solusinya, mintalah saran kepada petani melon yang berpengalaman atau menjadi anggota di forum kumpulan para petani melon. Yang kedua, pencarian bibit. Bibit melon memang cukup sulit untuk beberapa daerah. Anda harus rela meluangkan waktu dan tenaga untuk mencarinya. Namun, informasi dan bibit pun kini bisa diperoleh secara online. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.